السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab yang ringkas, yaitu tafsir Taisir Karimir Rahman, dan sampai pada ayat yang ke-79 dan 80. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li basharin, tidak pantas bagi seorang manusia, an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah, setelah diberi kitab dan hukum dan kenabian, kemudian berkata pada manusia, kunu ibadan li, jadilah kalian sebagai penyembah-penyembahku selain Allah. Tidak mungkin, tidak pantas. Seorang yang telah diberi kitab, diberi hukum, diberi kenabian, dijadikan rasul, kemudian berkata, beribadahlah kepadaku, kunu ibadan li, jadilah kalian hamba-hambaku. Tidak pantas. Walakin kunu rabbaniyin, tetapi semestinya mengajak manusia agar menjadi rabbaniyin. Kunu, jadilah kalian rabbaniyin. Bima kuntum tuallimuna alkitaba, dengan apa yang kalian ajarkan dari kitab,
wa bima kuntum tadrusun, dan dari apa yang kalian pelajari. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan dia tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan nabi sebagai rabb selain Allah. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun, apakah dia menyuruh kalian untuk kafir setelah kalian menjadi muslimin? Ini menunjukkan tidak mungkin mereka mengajarkan untuk menjadikan malaikat sebagai rabb atau menjadikan para nabi sebagai Tuhan. Apakah menyuruh kekufuran setelah yang tadinya menyuruh keislaman? Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa hadhihi al-ayah nazalat raddan liman qala min ahli al-kitab. Ayat ini sebagai bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang dari kalangan ahlul kitab yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lamma amarahum bil iman, ketika Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, wa da'ahum ila ta'atihi, dan mengajak untuk taat kepada Allah, ternyata orang-orang Nasrani tadi dan juga Yahudi dari Nasrani Najran berkata, aturidu ya Muhammad an na'budaka ma'allah, apakah engkau ingin wahai Muhammad agar kami beribadah kepadamu juga sebagaimana apa yang dilakukan Nasrani kepada Nabi Isa? Kemudian Rasulullah menjawab dengan ayat ini, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak mungkin orang yang sudah diberi kitab, diberi kerasulan, diberi risalah, kemudian berkata pada manusia, sembahlah aku. Tak mungkin. Ikhwani fillah azakumullah, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa itu terjadi ketika berkumpulnya Yahudi dan Nasrani dari Nasara penduduk Najran di dekat Yaman sana. Ketika diajak kepada Islam, mereka bertanya, aturidu ya Muhammad an na'budaka kama ta'budun Nasara Isa bin Maryam? Apakah engkau ya Muhammad ingin agar kami menyembahmu sebagaimana Nasrani menyembah Isa ibn Maryam? Demikian pula Yahudi menyatakan seperti itu. Awadzaka turidu minna ya Muhammad? Apa itu yang kau minta terhadap kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu, maka Nabi menjawab, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, an na'budu ghairallah, aku berlindung kepada Allah semoga aku tidak beribadah kepada selain Allah, dan kami berlindung kepada Allah dari menyuruh orang untuk beribadah kepada selain Allah. Ma'azallah. Qala ma bidzalika ba'atsani wala bidzalika amarani. Kata Nabi, aku tidak disuruh untuk yang demikian, aku tidak diutus untuk itu. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, Ali Imran ini. Maka li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina. Tidak mungkin seorang yang sudah dijadikan rasul, diberi kitab, diberi hukum, kemudian mengajak kepada kesyirikan, mengajak manusia untuk beribadah pada dirinya. Tidak mungkin. Walaupun Isa bin Maryam tidak mengajak demikian, hanya Nasrani yang walau yang ekstrim berlebihan mengangkat Isa sampai menuhankannya dan menyembahnya. Adapun Nabi Isa alaihi salam tidak menyuruh mereka untuk menyembahnya. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa nanti di hari kiamat Nabi Isa akan ditanya di hadapan pengikut-pengikutnya,
A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Ya Isa, apakah engkau berkata pada mereka, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Nabi Isa menjawab, tidak mungkin bagiku dan tidak pantas bagiku untuk mengucapkan kecuali kebenaran. Wa in kuntu qultuhu faqad alimta. Kalaupun aku sudah mengucapkannya, engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, ya Allah. Ikhwan fillah, azakumullah. Artinya tidak ada seorang nabi pun yang menyuruh menyembah dirinya. Tidak Uzair alaihi salam, tidak Nabi Isa alaihi salam, tidak pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayam tani' yastahil, maknanya maka li basharin, tidak mungkin bagi seorang manusia, maknanya mustahil. Ala basharin, atas satu manusia yang sudah diberi oleh Allah biinzalil kitab, sudah diberi dan diturunkan padanya kitab. Wa ta'limuhu ma lam yakun ya'lam, dan sudah diajari ilmu yang tadinya tidak tahu. Kemudian dijadikan rasul, wa irsalihi lil khalqi, dan diutus sebagai nabi, sebagai rasul pada manusia. Enggak mungkin mengajak manusia untuk kufur. Allah enggak mungkin salah pilih. Diutus seorang nabi, tiba-tiba nabi itu mengajak pada syirikan. Enggak mungkin. Enggak mungkin yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah. Enggak mungkin berkata kunu ibadan li, jadilah kalian penyembah-penyembahku. Fahadha min amhalil muhal. Yang demikian adalah sesuatu yang amhalil muhal, yang sangat tidak mungkin. Suduruhu, munculnya, min ahadin minal anbiya, tidak mungkin sama sekali muncul dari seorang nabi. Alaihim afdhalus salatu wassalam, semoga salawat dan salam untuk mereka para anbiya. Lianna hadha aqbahul awamir 'alal itlaq. Karena ucapan tersebut sejelek-jelek perintah secara mutlak. Menyuruh maksiat saja jelek. Menyuruh berbuat dosa, berbuat dolim juga jelek. Menyuruh berbuat curang sangat jeleknya. Menyuruh untuk mendolimi orang lain juga jelek. Paling tingginya, paling jeleknya adalah menyuruh syirik. Bukankah kesyirikan adalah sejelek-jelek perbuatan? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Berarti kalau seseorang menyuruh agar orang lain menyembah dirinya, berarti dia menyuruh sesuatu yang paling zalim, adlamul zulm. Maka mustahil ada seorang nabi, seorang rasul mengajarkan kesyirikan. Qala wal anbiya akmalul khalqi 'alal itlaq. Sedangkan para nabi adalah sesempurna-sempurna makhluk secara mutlak. Fa'awamiruhum takunu munasibah li ahwalihim, maka perintah-perintahnya pasti sesuai dengan keadaan mereka. Kalau mereka orang yang sempurna, perintahnya juga perintah sempurna. Kalau mereka orang-orang yang bijak, maka perintahnya pun perintah-perintah yang bijak. Awamiruhum takunu munasabatan atau munasibatan li ahwalihim. Perintah mereka pasti cocok dengan keadaan mereka. Fala ya'muruna illa bima'alil umur. Maka mereka tidak menyuruh kecuali ma'ali al-umur, perkara-perkara yang tinggi, ma'ali yang tinggi-tinggi, yang mulia dari umur, dari segala perkara. Wa hum a'dhamun nasi nahyan 'anil umuril qabihah. Dan mereka yang paling keras melarang, a'dhamun nas nahyan, manusia yang paling keras dalam melarang. Melarang apa? Anil umuril qabihah, dari perkara-perkara yang jelek.
Tidak mungkin menyuruh yang jelek, bahkan sebaliknya. Mereka yang paling melarang untuk perbuatan-perbuatan jelek, apalagi syirik. Falihada qala, oleh karena itu seorang nabi pasti akan berkata, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian rabbaniyin dengan apa yang kalian ajarkan dan dengan apa yang kalian pelajari. Ay walakin ya'muruhum an yakunu rabbaniyin, yaitu menyuruh kalian agar kalian menjadi rabbani. Apa itu rabbani? Ay ulama'a, hukama'a, hulama'a, muallimina linnas. Ini tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ibnu Abbas wa Abu Razin wa ghairu wahid. Berkata Ibnu Abbas dan Abu Razin, dan bukan satu orang saja dari para ulama yang menyatakan makna rabbaniin adalah ay hukama'a, ulama'a, hulama. Hukama, orang-orang yang hikmah. Ulama, orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, hulama, lembut. Dari kata hakim, alim, dan halim. Sangat bijak, sangat berilmu, dan sangat lembut. Tidak kasar. Adapun Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan makna rabbaniin adalah fuqaha, ahli fiqh, faqih, fuqaha. Maka apa makna rabbaniin? Jadilah kalian orang-orang yang hikmah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang lembut dan mengajarkan kepada manusia ilmu, muallimina linnas wa murabbihim, dan membimbing mereka. Apa itu yang namanya membimbing? Qala, nyampaikan pada mereka dari ilmu yang kecil meningkat sampai ilmu yang besar. Yani bada'u bisigharil ilmi qabla kibarih. Yani mengajarkan dari ilmu-ilmu yang kecil sampai yang besar. Jadi tidak dibalik yang besar dulu baru yang kecil. Artinya yang mengajarkan pada manusia dengan hikmah dari ilmu pemula sebelum ilmu yang tinggi. Diajarkan yang sederhana sebelum yang rumit. Diajarkan yang paling penting, kemudian baru yang penting, yang penting, yang penting. Kalau datang seseorang nggak ngerti tauhid, diajarkan ikhtilafat, perselisihan para fuqaha dalam masalah fiqhiyah, furu'iyah, maka orang ini tidak hikmah namanya. Belum rabbani. Yang namanya rabbani, bahwa dia yurabbin nas, membimbing manusia, bisigharil ilmi qabla kibariha, membimbing manusia dengan ilmu-ilmu yang awal sebelum yang tinggi, yang bawah sebelum yang atas, yang kecil sebelum yang besar. Dengan kata lain, bertahap, marahil. Ada marhalah. Kelas 1 dulu, baru kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Kalau masuk langsung diajari pelajaran kelas 3, itu tidak hikmah namanya. Dia nggak ngerti apa-apa, diajarkan ilmu yang tinggi, yang sulit. Kasihan dia. Tidak akan paham. Fahaulai rabbaniyun, maka merekalah para rabbaniyin. Amilina bidalik. Berapa kalian dapati sifat rabbaniyin? Rabbaniyun memiliki sifat. Pertama, ahli hikmah, orang yang bijak. Kedua, berilmu. Ketiga, lembut, memiliki sifat al-hilm. Keempat, mengajarkan kepada manusia, bukan untuk diri sendiri, tapi mengajarkan pada manusia.
Kelima, bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi mendidik. Berbeda mengajarkan dengan mendidik. Mengajarkan itu memberitahu yang belum tahu. Ini halal, ini dalilnya. Ini haram, ini dalilnya. Itu baru mengajarkan. Tetapi yang namanya mendidik, kerjakan. Saya lihat kamu kurang nggak mengerjakan. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Mengapa? Dilihat apakah dia mengerjakan atau tidak, kemudian diajari untuk mengamalkan. Itu namanya mendidik. Berarti ada ta'lim, ada tarbiyah. Ta'lim memberitahu apa yang belum tahu, tarbiyah mendidik supaya dia mengamalkan. Ini yang kelima. Yang keenam, amilina bidzalik. Yang keenam, orang ini justru yang pertama kali mengerjakannya. Sehingga para ulama menyatakan, aku tidak meriwayatkan hadis kecuali aku mengerjakannya walau marrah. Tidak menyampaikan hadis Rasul kecuali dia sudah mengerjakannya. Maka ketika satu hari murid-muridnya melihat gurunya mengimami salat dalam keadaan memakai kain disarungkan dan kain diselendangkan. Hanya dua helai saja. Dikira mau umrah. Ya Syekh, wahai guruku, apakah engkau mau umrah? Tidak. Tetapi aku menyampaikan hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah salat dengan dua kain saja yang disarungkan dan selendangkan. Maka aku tidak meriwayatkan hadis kecuali aku mengamalkannya, walaupun sekali. Yang penting aku sudah mengamalkannya, bahwa ini adalah sunnah dan sah salat dengan dua kain saja yang disarungkan dan diselendangkan. Titik. Lihat bagaimana mereka para rabbaniyin, para ulama, hukama, hulama, rabbani, mengajarkan pada manusia ilmu, mendidik mereka untuk mengamalkan, dan dianya memulai dan mencontohkan di awal. Ini yang dikatakan dengan rabbani. Kunu rabbaniin. Fahum ya'muruna bil ilmi wal amal wat ta'lim. Berarti mereka menyuruh kepada ilmu dan menyuruh pula untuk beramal dan mengajarkan. Allati hiya madarus sa'adah, yang ini merupakan lingkup dari kebahagiaan. Bifawati syai'in minha yahsulun naqsu wal khalal. Kalau ada kekurangan sesuatu daripadanya, maka akan didapati dan akan dirasakan kekurangan kebahagiaan. Akan ada khalal, akan ada cacat. Baik, berarti madarus sa'adah, lingkup kebahagiaan itu pada perkara-perkara yang sudah disebutkan. Berilmu, beramal, mengajarkan, mendidik. Dianya berilmu, dianya mengajarkan, kemudian mendidik agar mereka mengamalkan, dan tentunya beliau sendiri sudah lebih dulu mengerjakan. Ini akan dirasakan pada dirinya sa'adatul dunya wa sa'adatul akhirah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kalimat atau huruf ba dalam ucapan Allah, bima kuntum tu'allimun ila akhirih, dengan apa yang kalian ajarkan, ba-nya adalah ba'us sababiyah, ba yang menunjukkan sebab akibat. Artinya jadilah kalian rabbaniyin dengan sebab kalian mengajarkan ilmu. Bisa tapi ta'limikum li ghairikum, karena pengajaran kalian pada selain kalian. Al-mutadammin li'ilmikum wa jarsikum, yang tentunya terkandung di dalamnya bahwa engkau berilmu. Gak mungkin bisa mengajarkan tanpa ilmu. Berarti terkandung dalamnya li'ilmikum, karena ilmumu, wa jarsikum, dan karena kalian terus mempelajari terhadap kitabullah dan sunnah Nabi. Itu sifat ketujuh. Belajar. Alim dia, berilmu. Hakim, bijak. Halim, lembut. Kemudian dia mengajarkan ilmunya. Bima kuntum tu'allimun al-kitab.
Dan bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi mendidik mereka agar mengamalkan ilmunya. Tentunya dengan lebih dulu mereka mengamalkan ilmu pada diri mereka. Sudah 6. Yang ketujuh, mereka terus belajar. Mereka terus belajar. Masih ingat ucapan Ibnu Jubair rahimahullah. Ar-rajul mazala aliman ma ta'allama. Seseorang terus dikatakan alim selama dia belajar. Seseorang dikatakan alim selama dia terus belajar. Wa idza qala, kalau dia berhenti belajar kemudian berkata, aku sudah cukup, saat itu dia menjadi ajhalun nas, menjadi sebodoh-bodoh manusia. Atau kama qala rahimahullah. Seorang dikatakan alim selama dia masih terus belajar. Kalau berhenti belajar, kemudian dia berkata, saya sudah cukup, sudah alim, nggak perlu lagi belajar, maka saat itu dia dikatakan ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia. Lihat kalimat Allah Subhanahu wa taala, bima kuntum tuallimun wa bima kuntum tadrusun. Karena apa yang kalian ajarkan dan karena apa yang kalian pelajari. Dua-duanya, mengajarkan dan mempelajari. Qala, dikatakan ba adalah sababiyah. Bima kuntum tuallimun, karena kalian mempelajari ilmu. Dan karena kalian mengajarkan ilmu, allati bidarsiha yarsukhul ilm, yang dengan mempelajari ilmu, ilmu akan semakin rasikh, semakin kokoh. Wa yabqa takununa rabbaniyin, maka sisanya adalah hendaklah jadi rabbani. Ilmu terus dipelajari. Dengan mempelajari ilmu menjadi kokoh pada dirinya. Ilmunya menjadi kokoh pada dirinya. Fama baqiya, apa sisanya? Ajarkan. Ajarkan pada manusia. Bagaimana mengajarkannya? Kunu rabbaniyin, jadilah engkau pendidik yang baik. Memberitahu apa yang belum tahu dan mengajarkan mereka, kerjakan. Mengajarkan pada mereka untuk mengamalkan. Didik mereka. Kalau datang, ngajar, pulang. Tidak pernah tahu muridnya mengerjakan atau tidak mengerjakan. Itu bukan tarbiyah. Itu hanya ta'lim saja. Mengajarkan ilmu titik. Tetapi yang namanya tarbiyah, seperti Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya. Kalau dilihat mereka salah paham, Nabi akan menyatakan, laisa kama taqulun, bukan seperti yang kalian katakan. Maksud ayat Allah ini begini dan begini. Kalau mereka benar, akan dikatakan sadaqta, engkau benar. Kerjakan seperti itu. Kalau mereka salah, akan dikatakan bukan begitu. Kalau mereka tidak mengerjakan, ma balukum, kenapa kalian begini dan begitu? Akan ditegur oleh Nabi SAW. Kalau ada yang menyelisihinya, Rasulullah SAW naik mimbar dan berkata, aku mendengar ada seorang yang begini dan begitu. Diingatkan. Kalau ada yang menyelisihi sunnah, Rasulullah SAW tegur, kadang dengan lembut, kadang meningkat pada yang lebih keras, kadang Rasulullah SAW marah pada seorang sahabatnya. Fika jahiliyah, pada dirimu masih ada jahiliyah. Atau Rasulullah SAW menyatakan kepada yang lain, afattanun ant, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Ini namanya pendidikan. Kadang ditegur, kadang dimarahi, kadang diarahkan, kadang dinasehati, diajak, kadang dipuji kalau benar. Ini barakallahu fikum, tidak sekedar memberitahu terus ditinggal. Pokoknya ini yang benar, yang salah, selesai. Tidak. Itu bukan rabbani. Kunu rabbaniin. Jadilah rabbaniin. Jadilah kalian orang-orang yang rabbaniin, bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Allah tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat sebagai Rabb.
dan tidak pula menyuruh kalian untuk menjadikan nabiyin, para nabi, sebagai Rabb selain Allah. Wa hadha ta'mimun ba'da takhsis. Ini ta'mim, bentuk am, mengikuti apa yang telah disebutkan secara khusus. Ay la ya'murukum bi'ibadati nafsihi wala bi'ibadati ahadin minal khalqi. Yani Allah tidak menyuruh kalian untuk beribadah kepada diri sendiri, tidak pula kepada orang lain, tidak pula pada seluruh makhluk, tidak pula menyembah malaikat, tidak pula menyembah para nabi, tidak pula menyembah jin dan lain-lainnya. Ta'mim. Tadinya khusus bahwa tidak mungkin seorang nabi menyuruh orang untuk beribadah pada dirinya. Titik, itu khusus pada dirinya. Bahkan tidak menyuruh untuk menyembah siapapun. Tidak menyuruh untuk menyembah siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyuruh untuk menjadikan malaikat sebagai Rabb, tidak menyuruh nabi sebagai Rabb, tidak menyuruh siapapun sebagai Rabb, tetapi menyuruh untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini sudah ta'mim. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah Allah menyuruh kalian dengan kekafiran setelah kalian muslimin? Hadza ma la yakun. Ini yang tidak mungkin terjadi. Seorang rasul mengajak untuk masuk Islam, setelah masuk Islam diajarkan sembahlah aku. Tak mungkin. Maka bukan jalannya para anbiya, bukan jalannya para rasul. Kalau ada seseorang yang katanya kiai atau katanya orang yang alim atau katanya orang yang mengajak pada agama, tetapi setelah banyak pengikutnya dia berkata, kalau engkau susah, kalau engkau duka, panggillah namaku 3 kali. Walaupun aku sudah mati, aku akan datang membantumu. Doalah kepadaku. Apa namanya ini? Meminta agar dirinya dijadikan Tuhan. Maka jelas ini bukan dakwah Rasul. Ini bukan dakwah tauhid. Bukan jalan Nabi. Kata Allah, Allah tidak menyuruh kalian untuk mengajak manusia agar menyembah dirimu. Tidak pula menyuruh untuk menyembah malaikat. Tidak pula menyuruh untuk menyembah para nabi. Tetapi Allah perintahkan untuk menyembah Allah satu-satunya, tidak yang lain. Wala yatasawwar an yasdura min ahadin min Allah man manna ahad min Allah alaihi bin nubuwah. Tidak mungkin tidak tergambar perbuatan ini muncul dari orang yang Allah berikan kenabian padanya. Faman qadhi fi ahadin minhum bi syai'in min dalik, siapa yang rusak atau menjadi jelek dengan perbuatan seperti itu, faqad irtakaba itsman 'azima, berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Wa kufran wa khima, dan kekufuran yang sangat jelek. Dan orangnya pantas disebut sebagai taghut. Kenapa? Karena definisi taghut diantaranya adalah ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Siapa yang disembah selain Allah dan dia dalam keadaan ridho, senang diibadahi. Nabi Isa bukan taghut. Walaupun disembah oleh Nasrani, tapi Nabi Isa tidak ridho dan menyatakan jangan beribadah pada aku, beribadahlah pada Allah. Nabi Uzair juga demikian, tidak ridho dan menyatakan beribadahlah pada Allah, jangan beribadah padaku. Demikian pula Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan sembahlah aku, berkata sembahlah Allah. Qulu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka mereka yang menyembah nabi-nabi tersebut tidak menjadikan yang disembahnya sebagai taghut, tidak. Tetapi kata Imam Malik, taghut adalah yang dia disembah dalam keadaan dia ridho. Sembahlah aku, maka dia taghut. Seperti Fir'aun contohnya, yang berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi.
atau seperti Namrud yang mengajarkan kekufuran, atau seperti tokoh-tokoh kafir yang berkata, mintalah kepadaku walaupun aku mati, aku tidak akan mati selama-lamanya, aku akan bisa membantumu kapanpun. Itu Tuhan. Siapa yang memiliki sifat seperti itu? Yang hayyun la yamut, yang maha hidup, enggak pernah akan mati. Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ini berkata, berdoalah kepadaku. Aku akan terus mengabulkan doamu walaupun aku sudah mati. Akan mengabulkan permintaan kalian. Datanglah ke kuburanku, datanglah. Ini namanya tauhid. Sampai mereka berduyun-duyun datang berdoa meminta surga dan meminta perlindungan dari neraka. Na'udzubillah minal kufri wasyirki. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak menyuruh yang demikian. Nabi saja tidak disuruh untuk menyembah dirinya, tidak disuruh manusia untuk menyembah dirinya, apalagi yang bukan nabi, apalagi yang bukan rasul. Barakallahu fikum. Lebih-lebih lagi tidak pantas untuk berkata sembahlah aku. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.